Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas sebuah multi-tool dari Victorinox. Jadi pisau lipat Victorinox yang serinya ini adalah seri Alox ya. Jadi dia terbuat dari aluminium, scale-nya nggak seperti yang biasa terbuat dari plastik ABS seperti ini. Ini kenapa menjadi sangat menarik? Sebenarnya ini adalah versi sipil dari seri Soldier Knife. Jadi di Swiss sana, negara asal dari Victorinox ini, Soldier Knife itu adalah pisau yang diberikan sebagai jatah tentaranya. Jadi karena mereka kan negaranya mewajibkan wajib militer tiap tahun ada angkatan baru. Nah, mereka semua dibekali satu-satu seri Soldier Knife. Seperti ini persis toolnya, hampir sama persis seperti ini. Cuman yang membedakan adalah di bidah utamanya dia ada stem tahunnya di sini. Jadi tahun berapa itu diberikan sebagai jatah militernya, dan itu menjadi barang yang koleksi. Jadi barang koleksi di antara kolektor karena ya spesifik tahun itu hanya dibuat tahun itu. Jadi misalkan kelahiran 80, kelahiran 70 bisa dapat pisau jatah militer yang angka stemnya sama, itu rasanya gimana gitu. Bahkan ada yang juga emang koleksi semua dari mulai pertama yang seri Alox untuk tentara ini kan 1961, 61, 62, 63 sampai yang sekarang. Bisa dikoleksi semua. Dan ini adalah versi sipilnya. Yang membedakan adalah jelas tadi nggak ada stemnya ya. Stem tahunnya nggak ada. Terus di sisi belakang kalau yang Pioneer ini ada ruang box yang bisa untuk di engrave, jadi di laser. Bisa kasih tulisan nama, tahun, atau untuk hadiah ini bisa di sini. Terus biasanya hampir selalu ada keyringnya kalau untuk yang Pioneer biasa seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk dimensi sendiri, Alox ini 93 mm panjangnya. Jadi kalau yang paling umum kan 91 mm seperti ini. Kalau ini 93 mm, selisihnya dikit ya, hanya 2 mm. Tapi rasanya tetap beda karena terutama ini di scale-nya yang Alox ini dia tidak ada yang namanya tool di bagian scale-nya atau handle-nya, ini nggak ada. Itu yang bikin saya juga nggak terlalu bawa ini hampir kayak baru ya, nggak pernah saya pakai. Suka aja sih bentuknya, cuman secara praktis karena saya sering butuh yang namanya tusuk gigi dan pinset yang tersembunyi di scale ini, jadi nggak ada. Jadi kalaupun bawa ini nanti saya kombinasi bisa dengan Ambassador atau yang versi kecil kayak klasik yang ada scale, ada tool di scale-nya. Seperti itu. Ini beratnya sendiri yang seri Pioneer ini 71 gram. Jadi meskipun dia lebih tipis, tapi ini full logam, jadinya terasa lebih solid gitu, dipegang juga mantep ya. Karena memang ini bilahnya pun dia jelas lebih panjang daripada yang seri 91 mm. Coba ya, kita bandingkan. Lebih panjang sedikit. Kelihatan yang ini sering saya pakai, ada bekas untuk membuka ada lem-lem, ini bekas buka box biasanya. Seperti itu. Dan yang terutama kalau teman-teman pegang yang seri Alox ini tebalnya. Jadi kelihatan ya, tebalnya ini lebih signifikan tebalnya. Menipis sampai ke ujung. Tuh, kelihatan lebih tebal. Nah, kelihatan kalau gitu ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk tulisan sini, sebelah sini ada tulisan apa ini? Officer Swiss. Nah, kalau yang ini polos, yang biasanya untuk kalau yang senjata tentaranya ada tahunnya. Sininya sama tulisannya Victorinox, kelihatan. Nah, dan waktu ditutup rasanya kalau yang ini, nah itu cirinya seperti itu ya. Kalau yang ini karena itu lebih agresif nutupnya, coba kita dengar. Itu juga yang bikin saya kadang-kadang agak serem bawa
Seri Pioneer ini waktu ditutup. Nah, bayangkan tangan di situ cetak kan langsung kepotong tuh. Otomatis kalau refleks kita tarik. Nggak usah dibayangin lah, serem rasanya. Soalnya ada temen saya yang ngerasakan seperti itu. Jadi di sini posisinya ketutup, ya lumayan dalam lukanya. Sekarang kita toolnya sendiri ya, dia ada 4 sebenarnya dengan beberapa fungsi ganda di masing-masing tool. Kalau ini jelas pisau besarnya. Selayer dengan pisau besarnya ini adalah awel atau rimmer. Yang ini sebenarnya lebih proper sebenarnya, lebih enak untuk ngelubangin kayu atau plastik atau untuk buka kemasan juga bisa daripada yang bawaan dari yang 91. Nah, kalau yang ini seperti ini, sisi yang bisa untuk motong hanya segini dibandingkan yang ini full sampai ya 2/3-nya lah, sampai sini bisa untuk melubangi. Cuman sini nggak ada lubang untuk jahit, kan ini kan bisa untuk jahit tenda misalkan atau kulit, bisa pakai yang ini seperti itu. Dan ini lebih proper misalkan untuk bela diri mungkin ya, karena ya kecil aja gitu, serem tuh. Ini pegasnya kuat sekali dan dia scale-nya full di beda sama yang 91 mm. Scale-nya ini hanya di press fit saja, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang kita masukkan ke apa namanya, pin yang seperti ini. Jadi lepasnya, aduh, gampang lepas sebenarnya. Kalau kita congkel bisa untuk perbaikan atau ganti scale. Tapi kalau yang ini dipin full dari sini sampai ke sana, pinnya ini masuk kuningan dan kemudian dipinning. Jadi pakai, kalau cara manual pakai palu ujung bulat itu dilebarkan jadi ngunci di 1, 2, 3 titik dan tidak ada tool di tengah sama sekali. Jadi secara konstruksi dia lebih kokoh ya. Kemudian tool berikutnya ini pembuka botol, pembuka tutup botol plus obeng minus besar di sini, tambah ini untuk untuk ngupas kabel, jadi bisa masuk di situ untuk ditarik seperti itu. Kemudian satunya lagi di layar yang sama adalah pembuka kaleng. Sini nggak terlalu tajam, tapi dia cukup efektif untuk membuka kaleng seperti kaleng sarden. Kan ini memang peruntukannya aslinya untuk tentara yang biasanya dapat jatah makanan kaleng ya, yang lebih awet. Nah, seperti ini nanti cokel bisa mundur atau maju tergantung gaya teman-teman. Ini pembuka kalengnya, di ujungnya ada obeng minus kecil, bisa juga dipakai di situ. Dan sama sekali tidak ada tool di tengah seperti yang ini, dan tidak ada tool di sisi belakang. Jadi elegan sih bentuknya karena dia benar-benar halus seperti ini. Dan ini linernya ini, liner apa ya, spacer pembatas antar tool ini terbuat dari nikel silver. Sebelumnya sih nggak seperti itu, jadi 1957 sampai 1984 spacernya ini dia menggunakan kuningan sama pemegang untuk kiring ini. Tapi sejak 1984 sampai sekarang udah diganti pakai nikel silver yang mungkin lebih kuat kali ya. Yang jelas dia cakep sih dan mungkin lebih ekonomis juga. Jadi ciri dari Victorinox itu kalau mereka buat alat jelas kualitasnya kelas dunia, presisinya dan awetnya. Untuk harga sih bisa dibilang terjangkau. Meskipun ini di 500, 600, 700-an, buat saya sih termasuk terjangkau ya, karena melihat usia pakainya. Jadi kalau teman-teman punya Victorinox itu bahkan 10 tahun lebih, 20 tahun lebih, bahkan ada yang dari 7 tahun 70-an, apalagi yang seri gininya, Alox-nya seperti ini, biasanya toolsnya nggak rusak, paling cuman berkurang setelah diasah, tapi semua masih bisa berfungsi normal. Dan semua masih cetek-cetek, paling kalau kotor pun dibersihkan sebentar juga nggak masalah. Seperti itu. Dan varian untuk seri Pioneer Alox ini, meskipun seri sipil, sangat layak dikoleksi karena macamnya banyak. Saking banyaknya tuh sampai, ya kalau kita lihat di website,
ada Sakwiki, itu banyak kali tiap tahun ini ada limited edition apa gitu. Bahkan tapi sejak 2015 apa kalau nggak salah, 2000 bukan 2015, 2000 mungkin 13, Victorinox memutuskan untuk mengurangi seri limited editionnya, jadi hanya tiap tahun mengeluarkan satu. Jadi tahun ini tema warnanya apa, ungu atau merah atau biru, macam-macam lah. Jadi kayak yang seri 2010 ada yang bilahnya tuh Damaskus, jadi ada corak batikannya gitu tuh, yang keras, emang materialnya beda dari yang ini, kekerasannya sampai 60 HRC dan hanya dibuat 2010 pieces. Harganya mesti ya gila-gilaan. Terus ada 2011 pertama kali mereka buat yang full black, jadi lumayan keren. Saya belum pernah pegang juga. Jadi full black, semua di anodise hitam, termasuk bilahnya, termasuk spacernya, dan hanya dibuat 50 piece. Jadi bayangkan yang harga reguler seperti ini aja dah di atas 500.000, apalagi yang limited hanya dibuat 50 piece seperti itu. Dan di tahun 2016 ada satu ekstra lagi tambahan, karena banyak yang minta kan, karena seri yang 93 ini belum pernah ada yang ada guntingnya, padahal di Victorinox itu salah satu tool paling buat saya ya pribadi itu adalah gunting yang paling sering dipakai. Dan guntingnya enak sekali, presisi, minim perawatan, tajam. Akhirnya dibuat 2016 versi Pioneer X. Jadi ada satu ekstra gunting di sini yang posisinya dibalik, tapi jadi bukan dari sana bukanya, tapi dari sisi satunya. Yang buat yang sudah terbiasa dengan seri 91 agak bingung. Jadi kadang-kadang sebentar kok ditukar posisinya, karena emang itu mengkompensasi dari posisi pin sih sebenarnya. Dulu pernah baca ada yang menulis bahwa yaitu untuk posisi pinnya dan waktu menutup lebih alami di posisinya dibalik. Tapi untuk yang terbiasa narik gunting langsung tarik gitu ya dari sini, jadi agak kagok dari sisi satunya lagi. Jadi seperti itu. Ini warna paling standar jadi Pioneer X. Apakah layak untuk dipakai untuk harian? Kalau saya bilang sih iya sekali. Apakah hanya bawa ini cukup? Cukup banget. Kalau teman-teman nggak butuh tooling di luarnya ya, seperti tusuk gigi dan pinset, itu sudah sangat mencukupi. Dan karena ada keyringnya, bisa disangkutkan di kunci atau ke belt hanger. Ini juga buatan Victorinox. Itu sangat-sangat praktis dan nggak usah takut scale-nya lepas, karena ini kuat sekali, nempelnya paling hanya tergores. Karena ini bukan baja, dia aluminium. Cuman ya untuk ketahanan karat, keawetan, tajam cukupan. Ketahanan tajamnya, edge retentionnya oke lah. Dan dia masih mudah untuk diasah, ciri khas dari Victorinox. Jadi kalau teman-teman nggak sengaja bawa ini, terus tumpul di hutan, nyari batu pun, najemin ini masih bisa. Jadi seperti itu. Ini adalah Victorinox Alox Pioneer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Kalau nggak suka ya di-unlike juga boleh. Dan share ke teman-teman yang lain channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.